Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa khutbah di masjid kita tercinta Al-Istiqomah Giri Loka BSD ini. Jadi materi yang disampaikan karena momentumnya pas banget 1 bulan ke depan akan ketemu dengan Idul Adha. Maka hari ini kita akan saya sengaja memilih tema adalah motivasi kurban dan haji. Motivasi kurban dan haji ini penting selalu disampaikan karena mungkin sebagian masyarakat belum tergerak untuk berkurban setiap tahun. Bahkan ada sebagian masyarakat yang merasa haji itu hanya bagi yang mampu. Dalam khutbah tadi saya sampaikan yang pertama motivasi kurbannya adalah kurban itu begitu pentingnya dalam agama. Ambilnya dari mana inspirasinya? Dari surah yang kita baca, surah yang menjadi rujukannya itu sendiri. Al-Kautsar surah ke-108, cuma 3 ayat Allah menyampaikan tegas dengan menggunakan kalimat redaksi yang sangat lugas dengan penekanan taukid, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah anugerahkan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Lalu Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah, berkurbanlah. Hadirin, kenapa kurban ini penting? Karena ternyata perintahnya disejajarkan dengan perintah sholat. Kalau sholat wajib berarti kurban juga wajib. Itu sebab Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa kurban bukan lagi sunnah tapi wajib bagi yang mampu. Benar masih ada mazhab yang lain yang menyatakan sunnah, tapi sunnah sekalipun muakkadah. Tadi saya sampaikan dengan hadis Nabi SAW, Nabi sampai wanti-wanti, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat musalla kami. Itu hadisnya sangat banyak, redaksinya variatif. Sebagian hadisnya memang tidak hasan atau sahih, masih dhaif, tapi kalau dikumpulkan secara maknawi hadis ini sebenarnya saling menguatkan satu sama lain, maka sekurang-kurangnya hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi tentu ma'murun bih, bisa digunakan sebagai dasar, sebagai landasan untuk beramal. Nabi menyatakan siapa punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musala kami. Itu seakan-akan kita yang tidak mau berkorban seakan-akan terusir dari jamaahnya Nabi, bukan lagi jamaahnya Nabi. Alhamdulillah. Hadirin, ini kalau ada perintah kemudian diikuti dengan ancaman, maka perintah itu wajib. Nah, gitu, ini kaidah bahasanya yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Baik, ini yang pertama motivasi kurban. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban setiap tahun. Amin. Yang kedua, tadi saya tidak sempat menyampaikan pendek waktunya fakta sejarah bahwa Nabi SAW bukan hanya pandai menyatakan, mengajak, tidak, tapi bahkan Nabi sendiri juga menjadi contoh teladan terbaik untuk berkorban. Nabi berkurban di akhir usianya, di tahun terakhir kehidupannya saat haji wada, kurbannya luar biasa, bukan 1-2 ekor, 100 ekor, bukan kambing tapi unta. Hari ini kalau kita lihat, kalau kita baca misalnya nilainya 1 ekor unta 40-an juta, karena 1 unta itu bisa cukup untuk 10 orang, 10 kali 1 orang 4 juta, berarti kan 40 juta. 1 ekor 40 juta berarti Nabi pernah berkurban 4 miliar rupiah. Nabi berkorban 4 miliar, masa kita nggak malu menjadi umatnya, ngaku sebagai umatnya, padahal kitanya nggak mau berkorban 4 juta rupiah. Ini yang pertama motivasinya, yuk berkorban. Yang kedua adalah haji. Saya terurai bahwa banyak orang mengelak dari kemampuan haji itu, dari kewajiban haji itu, karena merasa dia belum mampu, tidak mampu. Tapi pada saat yang sama faktanya dia punya rumah, punya kendaraan. Haji reguler itu sangat jauh lebih murah daripada rumah yang kita tempati. Semurah-murahnya rumah, apalagi di sini BSD itu ratusan juta, miliaran rupiah harganya. Haji reguler cuma 50-an juta. Masa kita punya rumah, punya kendaraan, mampu, tapi untuk berhaji bilang masih nggak mampu. Nah, yang berikutnya hadirin, motivasinya dari mana? Ayatnya adalah ayat kuncinya itu haji sendiri. Ali Imran, ayatnya ke-96-97, surah ketiga. Allah nyatakan walillahi nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib hak Allah wajib bagi setiap manusia untuk berhaji ke tanah suci. Itu menggunakan kata istata'a. Ista, tadi saya urai, ista itu punya 3 makna sekurang-kurangnya. Ista itu berarti bermohon, berharap. Ghafara mengampuni, istaghfara mohon ampunan. Kalau begitu maka yang berhaji itu adalah orang yang punya kemauan untuk berhaji. Satu. Yang kedua adalah ista itu berusaha sekaligus. Nggak disebut orang yang beristighfar, mohon ampun kalau dia tidak berusaha mendapatkan ampunan. Maka kalau ini diterapkan dalam haji, istata'a berarti bagi orang yang berusaha untuk mendapatkan kemampuan. Satu, berharap, berkeinginan, sungguh-sungguh punya kemauan. Yang kedua, berusaha untuk mendapatkan kemampuan. 2. Yang ketiga adalah merasa. Nah, tadi saya sebutkan contohnya misalnya kalla innal insana yatgha an ra'ahu istaghna, merasa kaya. Istata'a berarti merasa mampu.
Orang yang punya kesungguhan, kemauan yang kuat, kemudian berusaha mendapatkan kemampuan dan yakin dia akan merasa punya kemampuan untuk berangkat haji. Ini yang akan bisa berangkat haji, insya Allah. Alhamdulillah, hari ini fakta yang keduanya adalah ternyata masa tunggu masa ibadah haji itu sangat lama. Untuk wilayah kita Tangerang Selatan, Banten 27 tahun, DKI itu 28 tahun. Jadi kalau hari ini di usia kita saat ini belum punya kemauan untuk berangkat haji, kapan kita berangkat haji? Kalau kita semakin tunda, semakin lama, semakin mahal biayanya. Karena pasti kita akan mengambil porsi haji berikutnya, haji plus. Karena masa tunggunya 27 tahun, kemudian kita ambil haji plus bisa 10 tahun, 7 sampai 10 tahun. Angkanya 200 sekian juta. Pengen lebih cepat lagi, haji furoda, cash hari ini bayar, besok bisa berangkat. Tapi haji furoda nilainya 300 sampai dengan 500 juta per orang per jamaah. Alhamdulillah, jadi selagi kita punya kemauan, kalau ada kesungguhan untuk mendapatkan kemampuan, yakin kita semua bisa berangkat haji. Dengan cara kita mencicil ibadah haji itu, ONH itu, ongkos naik haji itu, dengan kemampuan yang kita miliki, insya Allah setiap kita bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Semoga yang punya niat haji, Allah mudahkan langkahnya untuk mendapatkan porsi haji dan bisa berangkat pada waktunya. Yang sudah berangkat, semoga Allah jadikan menjadi haji yang mabrur, yang balasannya tidak lain kecuali surganya jannatul na'im. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.